Aloha, meskipun sudah berlalu, tapi selamat tahun baru ya. Semoga lebih kuat dalam menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun ini. Ngomong-ngomong, pernah lihat kejadian orang yang sudah meninggal hidup kembali nggak? Bukan yang mati suri ya, tapi yang hidup lagi abis meninggal gitu. Karena nih, kali ini Mimin akan membawakan sebuah film yang berjudul Breakthrough, menceritakan seorang anak yang dinyatakan sudah meninggal namun hidup kembali setelah ibunya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tampak mustahil, namun di film ini merupakan kisah nyata dari keluarga Smith. Penasaran dong gimana ceritanya? Langsung saja kita saksikan alur cerita film dari Terobosan. Film diawali pada 5 Januari 2015. Seorang remaja bernama John tampak sedang bersiap-siap untuk sekolah. Di meja makan, ibunya bernama Joyce memberikan sarapan untuknya. Namun, ia malah memberikan makanan itu kepada anjing peliharaannya secara diam-diam. How about I call your coach? No, hell no. Language? Ayahnya yang bernama Brian datang dan bergabung bersama mereka di meja makan. Joyce yang mengetahui sarapan John diberikan kepada si Doggy, memberikan makanan baru kepada John lalu mereka berdoa bersama. Di perjalanan menuju sekolah, Joyce berusaha agar dapat mengobrol dengan John, tapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Yang kemudian membuat Joyce menari-nari sehingga membuat John terusik dan menyuruhnya untuk berhenti. Your mom is just trying to get her son's attention. Hari itu, John harusnya mempresentasikan tugas sekolahnya, namun dengan santainya, ia mengatakan bahwa ia tidak mengerjakannya dengan alasan tidak memiliki cukup waktu, yang membuatnya berakhir mendapatkan nilai gagal di pelajaran tersebut. Didn't do it. Why not? I didn't have time. Di sisi lain, Joyce bergabung dalam tim pelayanan wanita di gerejanya. Namun pertemuan mereka terhenti setelah seorang pendeta bernama Jason datang dan juga ingin menggunakan ruangan tersebut. Joyce pun protes. Ia terpaksa keluar sambil menggerutu karena tidak suka dengan pendeta Jason. Apalagi dengan potongan rambutnya, katanya dia. Di hari berikutnya, John mengikuti pertandingan basket dan timnya membawa kemenangan untuk sekolahnya. Setelah bermain basket, John yang akan menginap ke rumah temannya berpamitan kepada orang tuanya. Ketika sedang berpamitan, Joyce kaget mendengar John yang manggil bapaknya pakai nama aja. Bukannya marah, Brian hanya tersenyum tipis dan ia berkata bahwa ya udahlah, gak apa-apa namanya juga masih anak-anak. Yang kemudian membuat Joyce kesal. Pada tanggal 19 Januari 2015, John dan teman-temannya pergi bermain di tengah salju. Mereka melempar batu ke tengah danau yang beku untuk memeriksa ketebalannya. Setelah merasa aman, ketiganya bermain di atasnya. Tiba-tiba seorang lelaki memperingati mereka agar tidak bermain di atas danau yang beku itu. Namun namanya juga anak-anak, alih-alih menurut, John dan kedua temannya malah berlari semakin ke tengah danau. Hey boys! Get off the ice! Not safe! Di sisi lain, Joyce yang menunggu kabar akan menjemput John mengirimkan pesan kepadanya. Namun ketika John hendak membalas pesan itu, ya tanpa disangka dan diduga, es yang diinjak John tiba-tiba pecah dan menenggelamkannya. Begitu pula dengan kedua temannya. Beruntungnya mereka bertiga berhasil muncul ke permukaan. Salah satu teman John yang bernama Regal berusaha naik atas es dan John membantunya. Namun tanpa sengaja, ia menendang John dengan keras, sehingga membuat John terdorong ke dalam dan tenggelam. Josh dan Regal berusaha menggapai John, namun John yang sudah lemah tidak punya tenaga lagi untuk berenang naik ke atas. Melihat hal tersebut, pria yang tadi menegur mereka segera menghubungi 911 untuk segera menyelamatkan mereka. Tak lama, tim penyelamat datang dan dengan cepat mereka menyelamatkan Regal dan Josh. Dua orang dari tim penyelamat yang bernama Surya dan Parjo masuk ke dalam danau untuk mencari John. 15 menit sudah John berada di dalam air. Air yang keruh membuat mereka sulit melihat keberadaan John. Apalagi John pastinya sudah berada sangat jauh di dalam air danau. Surya bahkan ragu John masih hidup, mengingat John sudah lama berada di dalam air tanpa oksigen. It's gonna be a recovery, not a rescue. Di tengah mereka berusaha mencari keberadaan John, Sayu Parjo mendengar ketua tim mereka menyuruh mereka untuk kembali. Namun Surya mengatakan bahwa ia tidak mendengar perintah tersebut. Tak berselang lama, Parjo merasa ada seorang yang memandunya untuk menemukan keberadaan John. Dan suatu keajaiban sekali, Parjo menemukan tubuh John dan mereka segera mengangkatnya naik ke atas darat. Tim medis dengan cepat melakukan CPR dan memeriksa keadaan John. John ditemukan tanpa denyut jantung dan dalam keadaan kritis. Karena tidak berhasil mengembalikan denyut jantungnya, John segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. He has no pulse.
Di lain sisi, Joyce menunggu kabar dari John. Namun ia malah mendapatkan telepon dari Ibu Regar. Betapa kagetnya Joyce mendengar kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Dengan panik, ia segera menelpon Brian untuk segera pergi ke rumah sakit dan menemuinya. Joyce bahkan tidak bisa berkendara dengan baik saking paniknya dia. Di ruang UGD, dokter dan perawat memasang alat medis di tubuh John dan berusaha mengembalikan denyut jantungnya. Namun setelah berapa kali mencoba, Dr. Ken akhirnya berkata, sudah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan John. Selagi mereka menunggu Joyce, salah seorang perawat bernama Kate terus menekan-nekan dada John, berharap dengan begitu denyut jantungnya akan kembali. Prepare to give epinephrine. Epinephrine is in. No pulse. Everyone clear? Shocking? Sesampainya di rumah sakit, Joyce langsung mendatangi resepsionis dan menemui Cindy. Dr. Ken menemui Joyce dan mengatakan bahwa mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi tubuh John tidak merespon sama sekali. Joyce lalu diajak untuk melihat keadaan anaknya. We're doing everything we can for your son, but John isn't responding. Perawat keluar satu persatu, menyisakan Joyce yang menangis pilu karena tidak menyangka hari itu ia akan kehilangan anak satu-satunya. Dengan lembut, ia menyentuh kaki John. Ingatan akan John kecil melintas di kepalanya. Di dalam keputusasaan itu, Joyce berdoa kepada Tuhan. Ia memohon agar Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya dan memberikan nafas kehidupan kepada John. God, send your Holy Spirit to save my son! We've got a pulse. Hal yang sangat mustahil bagi manusia pun terjadi. Tanpa diduga, secara tiba-tiba denyut jantung John kembali berdetak. Dr. Ken dan para perawat terkejut dengan apa yang terjadi, namun dengan segera memberikan pertolongan selanjutnya. We've got a pulse. Got a pulse? Saat itu Dr. Ken mengatakan bahwa detak jantung John memang sudah kembali, tapi sangatlah lemah. John harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di pusat kota, dan nantinya seorang dokter ahli yang terkenal bernama Dr. Garrett akan merawat John. In my opinion, he's John's only chance. John dibawa ke rumah sakit menggunakan pesawat. Joyce yang tidak ingin berpisah dengan anaknya memaksa untuk terus berada di samping John, meskipun ia fobia terhadap ketinggian. Sesampai di rumah sakit pusat kota, Joyce dan Brian langsung bertemu dengan Dr. Garrett. Di sana Dr. Garrett mengatakan bahwa John memang hidup kembali, tapi denyut nadinya sangatlah lemah. Tenggelam selama hampir 20 menit tanpa oksigen merupakan sebuah kecelakaan yang sangat besar. Meskipun John mendapatkan kembali denyut nadinya, tapi kondisinya tetap sangat kritis. Dan nantinya meskipun John akan kembali sadar, ia akan mengalami gangguan neurologis yang parah. Dan Dr. Garrett dengan berat hati mengatakan bahwa ia bahkan tidak yakin John bisa melewati malam ini. Ia bahkan menyarankan untuk segera menghubungi teman-temannya John dan keluarga mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. But I don't believe John will survive the night. Harapan tampak tidak ada saat itu. Keputusasaan tergambar jelas di wajahnya, begitu pula dengan Brian. Namun tidak dengan Joyce. Ia berkata bahwa setahu dia, Dr. Garrett adalah dokter terbaik di seluruh dunia. Dan sebagai seorang ibu, dia tahu betul bahwa anaknya John adalah anak yang tidak mudah menyerah. Ia adalah seorang pejuang. Jadi dia ingin Dr. Garrett pergi dan melakukan yang terbaik untuk John. Tidak kurang satu apapun. Dan biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. I need you to go and be the best for John. Let God do the rest. Keyakinan itu membuat Dr. Garrett menyetujui dan mengatakan bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk John. Di ruang lain, Joyce dan Brian bertemu dengan teman-teman yang datang untuk mendukung mereka. Melissa menanyakan kondisi John, dan Joyce mengatakan bahwa ia tahu anaknya bisa melewati badai ini. Mendengar itu, Melissa menatap Joyce dengan sedih. Ia berkata untuk tidak membohongi diri sendiri tentang peluang buruk yang akan John dapatkan. Apa yang Melissa katakan membuat Joyce merasa kesal, dan ia segera mengajak Brian untuk masuk. Namun ia makin kesal karena Brian mengatakan bahwa ia di luar saja, dan ia membiarkan pendeta Jason untuk masuk menemaninya. Di tempat lain, memperlihatkan tim pemadam kebakaran sedang berkumpul membahas kejadian yang mereka lalui hari ini. Parjo mengatakan bahwa ia mungkin saja menyerah untuk menemukan John saat itu. Ia juga menyampaikan bahwa ia mendengar ketua tim meminta mereka untuk kembali. Mendengar itu, ketua tim merasa bingung karena ia tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Dan juga saat itu ia tengah sibuk membantu anak-anak yang lain. Mendengar itu, Parjo heran. Jelas-jelas nih ia dengar ketuanya bilang gitu. Ia melirik ke rekannya sekedar minta bantuan. Namun Surya mengatakan bahwa ia tidak mendengar apapun saat itu. I heard a voice say, "Go back." So who was it? Was me.
Ia tertawa merasa mereka semua sedang bercanda dengannya. Namun ketua tim mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan perintah itu. Merasa heran, bingung dan sedikit marah mungkin, Parjo berdiri dan meninggalkan mereka. Pada Januari di tanggal 20, John sudah melewati 18 jam setelah kecelakaan. Begitu sangat mengejutkan semua orang, John dapat bertahan dan berhasil melewati malam itu. Dr. Garrett pun merasa tidak percaya, namun ia senang diagnosanya salah. Ia juga menambahkan bahwa mulai hari ini mereka akan melewati jalan yang panjang dan yang belum dipetakan. At best, we have a long road ahead. We're in uncharted territory. Di saat Joyce yang memiliki harapan yang besar untuk kesembuhan John, namun tidak begitu dengan suaminya. Brian mengatakan mungkin benar apa yang dikatakan orang tentang John. John tidak memiliki peluang untuk sembuh kembali. Namun dengan tegas Joyce mengatakan bahwa, "Mas, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan putra kita sepenuhnya." I believe God can heal our son completely. Di sisi lain, Joyce sedang memeriksa gula darahnya di dalam toilet. Dan tak sengaja, ia mendengar seorang dokter berkata bahwa kesembuhan John adalah sesuatu yang sangat mustahil. Dan mereka hanya tinggal menunggu Dr. Garrett lelah dan John menyerah. Joyce yang tidak terima segera keluar dan membuat dokter yang bernama Lulu itu kelabakan. Dengan marah, Joyce menegur mereka agar tidak berbicara negatif tentang anaknya. Dan ia ingin mulai saat itu setiap orang hanya berbicara positif tentang John di dalam ruangan itu. So, from now on, anybody saying anything negative about his prognosis in this room. Karena gula darahnya yang tinggi, Joyce pun pulang ke rumah untuk mengambil insulin dan juga beberapa barang. Ia juga membawa sepatu Jordan kesayangan John dan beberapa pakaiannya. Sesampai di rumah sakit kembali, pendeta Jason mengatakan keadaan John stabil dan tidak ada perubahan yang nyata. Joyce menghampiri John dan mengatakan bahwa ia membawa sepatu kesayangannya dan ia ingin segera melihat anaknya itu menggunakannya nanti. Ia juga menyampaikan rasa sayangnya kepada John. I can't wait to see you. Dengan mengatakan bahwa John adalah kebanggaannya dan sukacitanya, ia ingin kembali melihat John bermain basket dan berlari naik turun tangga. You are my pride and joy, John. Dan ya, John merespon dengan membalas genggaman tangan Joyce. Merasakan pergerakan di tangannya, Joyce berteriak kegirangan dan mengajak pendeta Jason untuk merasakannya juga. Pendeta Jason akhirnya juga merasakan gerakan dari John dan ia segera berlari memberitahu Dr. Garrett. The best player of all time, son. Lalu mereka bersama-sama kembali menunggu reaksi John. Namun kali ini John sama sekali tidak merespon. Sehingga Dr. Garrett menyimpulkan bahwa hal tersebut hanyalah pergerakan otot yang acak. Scene berpindah memperlihatkan teman-teman John yang datang berkunjung. Joyce memeluk setiap mereka dan berterima kasih atas dukungan yang sudah mereka berikan untuk John. Namun di tengah rasa haru, Joyce mendengar seseorang mengatakan bahwa John tidak akan selamat dan mereka harus mengikhlaskan kepergiannya. Ia pun marah, ia meminta semua orang untuk pulang saja. Brian pun menegur Joyce agar bersikap lebih sopan kepada orang lain. Can I have your attention? Just down that hall. Do you know John is fighting for his life? And so in this room, there is no negative talk of any kind. Nothing. Pagi pun muncul dan sudah 42 jam setelah John mengalami kecelakaan. Brian datang membangunkan Joyce, namun istrinya itu tidak bangun-bangun. Setelah diperiksa, ternyata Joyce mengalami koma diabetes. Dr. Garrett meminta Joyce untuk istirahat selama 8 jam. Namun Joyce memaksa untuk tetap berada di sisi John. Tapi dokter melarangnya karena ia menderita diabetes tipe 1, yang akhirnya ia diminta untuk istirahat selama kurang dari 5 jam. Joyce. Life is diabetic. I can't wake her. Pendeta Jason datang menemui Joyce. Joyce akhirnya mengaku bahwa selama ini ia selalu berusaha mengendalikan hidupnya sendiri maupun hidup anak dan suaminya. Pendeta Jason memberikan saran untuk membiarkan Tuhan menolongnya dan menanganinya. Spend his allowance. I can't control this, can I? Sebelum kembali ke ruangan John, Joyce naik ke atap rumah sakit dan ia berdoa di sana. Ia meminta maaf kepada Tuhan atas kesombongannya. Dan meskipun ia begitu sangat menginginkan kesembuhan John, tapi ia paham bahwa ia harus merelakan John dan menyerahkan segalanya kepada rencana Tuhan. Salju yang tiba-tiba turun seolah-olah memberitahu bahwa Tuhan mendengarkan Joyce saat itu, sehingga membuat Joyce merasa tenang. Sesampai di ruangan, Joyce melihat Brian berdiri di depan ruangan John. Dr. Garrett memberitahu mereka bahwa obat yang diberikan kepada John sudah terlalu banyak, dan itu dapat mengakibatkan kerusakan organ pada John. I know you love me. Whatever you have for John, for Brian, for me, I surrender.
Setelah cukup lama menatap anaknya itu, Joyce memutuskan untuk membangunkan John dan membiarkan anaknya itu berjuang untuk hidupnya. Wake John up and let our son fight for his life. Dengan keputusan itu, pendeta Jason mewakili keluarga Smith memberitahu semua orang tentang keadaan John. Dan mereka membutuhkan bantuan semua orang untuk bersama-sama berdoa agar Tuhan menyembuhkan John. Please pray for John. Pendeta Jason, Joyce, dan Brian juga berdoa bersama di ruangan John. Saat sedang berdoa, Joyce mendengar nyanyian dari luar. Setelah ia membuka jendela, terlihat ada banyak orang datang berkumpul sambil menyalakan lilin dan menyanyi untuk memohon pertolongan Tuhan. Begitu sangat luar biasa melihat apa yang dilakukan orang-orang itu untuk membantu mereka. Ketika suasana telah sunyi, Joyce melihat Parjo datang untuk mengunjungi John. Namun ia langsung pergi setelah Joyce melihatnya. Tommy, just want to thank you for saving my son. Scene berpindah pada 22 Januari keesokan harinya, 72 jam setelah kecelakaannya John. Dokter dan perawat mulai melepaskan satu persatu alat medis yang digunakan oleh John. Ketika alat pernapasan dilepaskan, tubuh John mengalami kejang-kejang yang membuat Joyce berteriak khawatir. Dr. Garrett meminta Brian dan Joyce mengucapkan sesuatu karena John bisa saja mendengarkan suara mereka. Dan akhirnya John kembali tenang dan mulai bisa bernapas sendiri. Joyce mendekati John dan memintanya untuk berjuang. Di sisi lain, John seolah-olah tenggelam dan ia mendengar suara Joyce yang memintanya untuk tidak menyerah dan kembali kepada mereka. John pun berenang ke permukaan air, dan saat ia berhasil menggapai permukaan, saat itulah ia berhasil sadar. John lalu melihat sekelilingnya, dan ia memanggil ibunya, yang kemudian membuat setiap orang yang ada di dalam ruangan itu bersukacita atas sadarnya John. Di sekolah, teman John mendapatkan kabar bahwa John Smith telah sadar. Dengan penuh kegembiraan, mereka berlari dan memberitahu setiap orang. Hingga setiap penjuru sekolah mengetahui berita itu dan bersukacita atas kesembuhan John. John Smith is awake! Smith is awake! Kembali ke hospital, Dr. Garrett melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada John. Dan setelah itu, ia mengajak Joyce berbicara berdua. For bacteria. That's a really good thing, honey. Dr. Garrett mengatakan bahwa 48 jam yang lalu, paru-paru John dipenuhi oleh darahnya. Dan ia berada dalam keadaan kritis. Ia bahkan tidak akan hidup normal karena kerusakan yang parah dalam tubuhnya. Tapi... Now look at him. I'm a doctor. I'm supposed to know better. Plain no other explanation, Joyce. Dr. Garrett sampai tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Akhir kata, Dr. Garrett mengatakan bahwa John adalah sebuah mukjizat. Joyce memeluk Dr. Garrett dan berterima kasih atas semua yang ia lakukan untuk membantu John. Tak lama, teman-teman John datang mengunjunginya, menyemangatinya dan memberikannya hadiah bola basket yang penuh dengan tanda tangan mereka semua. My God, so cool. Oh, I can't grip it yet. 2 minggu berlalu, John akhirnya keluar menggunakan sepatu Jordan kesayangannya dan dengan gaya andalannya. Pada tanggal 16 Februari, John kembali ke sekolah dan mendapatkan sambutan yang meriah dari teman-temannya. Ketika selesai kelas, John meminta maaf atas tertinggalnya banyak pelajaran di pelajaran sejarah. Guru kelasnya yang bernama Bu Tuti mengatakan untuk tidak khawatir, yang penting John telah sembuh. Oh no, John, please, don't worry about it. Namun kemudian ia bertanya kepada John, kenapa Tuhan memilih untuk menyembuhkan orang? Karena suaminya meninggal dalam keadaan tidur. Dan sampai hari ini ia masih bertanya kenapa hal tersebut terjadi. Hey, John. God chooses to save some and not others. John yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa terdiam dan menjawab bahwa ia tidak tahu alasannya. Di lorong loket, John melihat ada banyak pesan yang ditempelkan di pintu loketnya. Salah satu pesan itu tertulis kenapa John lebih beruntung sedangkan ibunya malah sakit. John memutuskan pergi dan melewati orang-orang yang menatapnya kagum. Sambil mengambil sepedanya, 2 orang anak nakal menghampirinya dan bertanya bagaimana caranya berjalan di atas air. John tidak menghiraukannya dan melaju menuju danau. Di sana ia hanya diam dan tak sengaja melihat Parjo duduk termenung di sana. John segera menghampiri Parjo, mereka pun berbincang dan John mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dengan tersenyum, Parjo berkata bahwa bukan dirinya yang menyelamatkan John, tapi Tuhan.
Tuhanlah yang menuntunnya untuk menemukan keberadaan John. Parjo berkata ia tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi ia yakin Tuhan pasti punya rencana yang sangat luar biasa untuk John. Lalu John berkata mungkin itu berlaku untuk kita berdua. Pada hari Minggu, Pendeta Jason meminta Joyce, Brian, dan John untuk maju ke depan dan memberikan kesaksian. You this Sunday to ask a good friend of mine, Joyce Smith, and her family. John berkata bahwa pertama kali ia membuka mata, ia mendengar ibunya Joyce berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hingga akhirnya ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tuanya yang terus bersamanya dan juga kepada Tuhan. Was my mom holding my hand and letting me know that everything was gonna be okay? Lalu Pendeta Jason meminta semua orang yang terlibat dalam penyelamatan John untuk berdiri. Mulai dari tim pemadam kebakaran, petugas pengirim darurat, tim medis, serta seluruh orang yang berdoa untuk John. Baik itu di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Melihat banyaknya orang yang berdoa untuknya, John pun menangis. Joyce yang melihat hal tersebut mengucapkan terima kasih dan ia juga menemukan fakta bahwa kekuatan yang paling kuat di muka bumi ini adalah kasih. Terutama kasih dari Tuhan yang menjadikan segala sesuatu mungkin terjadi. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Jujur Mimin sudah berkali-kali nonton ini film, tapi rasanya ini pertama kalinya saya menonton dan selalu mendapatkan hal-hal baik yang menguatkan Mimin. Semoga film kali ini juga menguatkan kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.